Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6, yaitu menyusun instrumen penelitian kuantitatif. Oke, kita akan lanjutkan bahwa ada jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama kita sebut sebagai tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, bisa juga latihan, bisa juga sebagai lembar kerja, dan lain sebagainya. Sebenarnya tes ini tujuannya sebagai alat ukur keterampilan, intelijensi, dan ini sering digunakan pada penelusuran minat bakat gitu ya, yang dimiliki oleh di jurusan psikologi. Oke, sementara yang kedua, ini yang biasanya kita gunakan dalam penelitian survei, yaitu kuesioner. Kuesioner ini adalah alat pengumpul data yang berisi pada pertanyaan-pertanyaan dan biasanya multiple choice, tapi ada juga yang menggunakan pertanyaan terbuka. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur variabel yang sifatnya faktual. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, semuanya bisa didapatkan dari kuesioner tersebut. Oke. Nah, yang selanjutnya setelah tes, kuesioner, yang ketiga adalah wawancara. Wawancara ini kalau dalam penelitian kuantitatif ada pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau wawancara mendalam. Tapi kalau dalam penelitian survei, wawancara ini hanya digunakan ketika orang-orang yang menjadi responden itu mungkin anak-anak yang belum bisa baca atau orang tua yang memang tidak bisa baca, jadi bisa menggunakan kuesioner. Oke, selanjutnya adalah observasi. Observasi ini biasa digunakan pada penelitian kualitatif. Observasi ini biasanya kita melakukan pengamatan terhadap perilaku yang kita tujukan kepada responden untuk memenuhi tujuan penelitiannya. Jadi kalau kita ingin sampai kepada efek behavioral, maka kita harus mengamati para responden tersebut apakah ada perubahan perilaku atau tidak. Karena kalau perilaku memang betul-betul harus diamati dengan observasi. Oke, baik, lanjutnya adalah skalanya. Jadi dalam penelitian ini kita juga harus ada skala. Jadi ukuran-ukuran objektif atau di dalam instrumen kita akan memiliki skala bertingkat. Oke, setelah skala bertingkat maka kita akan lanjutkan kepada FGD. FGD ini adalah berbentuk focus group discussion. Jadi kita bentuk beberapa orang, satu kelompok, dan semuanya kita harapkan mau memberikan argumentasi, mau memberikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Keuntungannya menggunakan metode ini adalah tingginya tingkat kredibilitas dan orisinalitas pada kegiatan penelitian. Meskipun begitu, biasanya tantangannya adalah terkadang para responden yang kita kumpulkan tersebut bisa jadi jawabannya sama, akhirnya sama semua. Jadi ngikut gitu jawabannya. Ini kelemahannya dalam FGD. Oke, yang selanjutnya adalah eksperimen. Jadi jenis instrumen dalam eksperimen ini kita buat juga daftar pertanyaan, uji coba, dan akhir penelitian. Jadi berupa before dan after. Jadi penelitian dalam eksperimen dia memberikan instrumennya pada before dan after ketika kita sudah memberikan perlakuan. Oke, yang selanjutnya adalah skala. Skala instrumen ini maksudnya adalah bentuk-bentuk kuesioner, bentuk-bentuk daftar pertanyaan yang kita miliki. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu skala Likert. Skala Likert ini biasanya berhubungan tentang pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Ini yang sering sekali digunakan dalam penelitian-penelitian atau di dalam kuesioner-kuesioner. Biasanya kita akan menemui jawabannya adalah dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, ataupun sampai sangat tidak setuju. Itu seperti yang ada di skala Likert. Oke, yang kedua adalah skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial ini biasanya berusaha mengukur suatu objek atau konsep pada seorang responden. Nah, dalam penelitian kuesioner ini, maka dia menggunakan dua afektif dari yang buruk sampai yang bagus. Jadi biasanya dari baik, angkanya misalnya 7, sampai kepada yang buruk angkanya 1. Itu yang digunakan pada semantik diferensial.
Kita lihat yang ketiga, yaitu skala Goodman. Skala Goodman ini dibuat kuesionernya itu kalau misalnya dia menyetujui pada pertanyaan yang pertama, maka biasanya dia akan menyetujui pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita bisa lihat contohnya. Baik, kita melihat misalnya kita membuat pertanyaan bahwa program kekerasan di TV membahayakan masyarakat. Kalau dia menjawab iya, maka dia akan menjawab juga iya pada pertanyaan selanjutnya. Misalnya, ketika kita sudah menyebutkan yang umum bahwa program kekerasan membahayakan masyarakat, pertanyaan kedua adalah anak-anak seharusnya tidak diperbolehkan menonton tayangan kekerasan, ya kan? Tentunya pasti dia akan jawab iya. Pengelola TV terutama seharusnya tidak memproduksi tayangan kekerasan di stasiun TV mereka. Harusnya jawabnya iya, nggak boleh tidak, ya kan? Pemerintah seharusnya membatasi tayangan kekerasan di TV. Begitu, pasti jawabnya iya juga dong. Oke, yang keempat atau terakhir, skala Trustor. Skala ini dikembangkan dari metode psikofisikal. Ini lebih spesifik lagi yang dilakukan biasanya oleh orang-orang psikologi. Contohnya, skala sikap orang kulit putih terhadap penduduk pribumi. Kita bisa lihat contohnya dan Anda bisa baca sendiri pastinya bahwa di dalam skala Thurston kita bisa lihat semuanya itu harus juga berurutan secara hierarki hampir mirip dengan Goodman. Oke, silakan Anda baca dari skala Thurston ini. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan dan cara menyusun instrumen penelitian. Jadi kita ketahui pertama identifikasi dulu variabel yang diteliti, yang kedua jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi, yang ketiga kalau sudah tahu variabel dan dimensinya maka diturunkan indikator-indikatornya. Baru kita buat kisi-kisinya, rumuskan item pertanyaannya, dan siapkan petunjuk pengisian instrumen. Kita mulai. Pertama, Anda buat dulu pengantarnya, tujuan dari definisi operasional dari konsep yang Anda miliki. Oke, kita identifikasi dulu dari konsep-konsep yang Anda punya. Oke, yang pertama kita lihat contohnya. Pengaruh atau hubungan antara iklim komunikasi dengan kepuasan organisasi. Kita lihat di teori yang Anda gunakan. Sudah, kita bisa lihat. Dari judul tadi, kita bisa identifikasi iklim komunikasi sebagai variabel X-nya dan kepuasan organisasi sebagai variabel Y-nya. Nah, dari teori, dari yang sudah Anda dapat di jurnal tadi, iklim komunikasi itu adalah jika memenuhi adanya kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, dukungan, keterbukaan, dan perhatian atas tujuan kinerja yang tinggi. Kita lihat dari teori mengenai kepuasan organisasi itu terdiri dari kepuasan kerja, kepuasan penilaian atau supervisor, kepuasan upah, kepuasan terhadap penilaian prestasi, dan kepuasan pada rekan sejawat. Dari teori-teori yang tadi, kita lihat bahwa sudah tahu apa variabelnya, sudah tahu apa definisinya, kita sekarang cari indikatornya. Jadi, penjelasan dari definisi itulah yang disebut indikator. Kita bisa baca tadi, kalau kepercayaan berarti indikatornya seberapa jauh atasan, bawahan, dan sesama kerja dapat dipercaya. Selanjutnya seperti itu, Anda bisa baca. Kita lanjutkan. Oke, sampai kepada perhatian atas tujuan kinerja yang tinggi. Jadi, penjelasan masing-masing tadi, 1, 2, 3, 4, 5, sudah Anda lihat, Anda cari keywordnya. Kalau perhatian atas tujuan kinerja yang tinggi, maka Anda lihat keinginan anggota untuk memiliki tujuan kinerja yang tinggi. Kita lanjutkan pada kepuasan organisasi. Kepuasan organisasi tadi ada 5 dimensinya ya. Dari 5 dimensi tadi kita bisa melihat masing-masing ada indikatornya. Keywordnya apa? Kalau kepuasan kerja berarti dia puas terhadap jenis pekerjaan yang diberikan. Kalau puas terhadap supervisornya berarti dia puas terhadap sistem pengawasan dan penilaiannya. Begitu pula dengan kepuasan upah, pasti dia puas dengan gaji, tunjangan, fasilitas, dan sebagainya. Kita bisa lihat yang keempat dan yang kelima. Silakan Anda baca. Anda cari keywordnya pastinya. Oke,
Setelah kita tahu dimensi, indikator, dan sebagainya, kita buat dalam tabel. Tadi sudah ada keyword-keywordnya ya, sudah ada dimensi dan indikatornya. Kita tambahkan nanti pada dimensi yang pertama untuk pertanyaan yang keberapa sampai berapa dan selanjutnya. Oke, ini yang tadi adalah iklim komunikasi, yang ini tabel dari kepuasan organisasi. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana caranya membuat kuesioner. Tadi pertama, Anda buat pengantarnya, gitu ya. Anda bikin petunjuk pengisian dan kata pengantar. Oke, sudah lanjut. Kita akan lanjutkan lagi kepada kata pengantar, dan selanjutnya adalah kita buat tabel kuesionernya, ya. Kita mulai dengan variabelnya, apa variabel X-nya, dan jawabannya apa. Tadi kita sudah bikin kata petunjuknya ya. Kalau SS sangat setuju, setuju S, N netral, TS tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi kita sebut dimensi pertama apa, pertanyaannya apa. Dimensi X yang kedua apa, pertanyaannya apa. Begitu seterusnya sampai selesai. Oke, itu semua adalah cara-cara Anda membuat kuesioner, dan ini bisa Anda baca di daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih banyak pertemuan ke-6 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.